diberikan Tuhan Yesus buat kita semuanya ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun kita bertatap muka melalui online ya. Sudah kurang lebih 5 bulan ya kita ibadahnya secara online. Dan pagi hari ini kita semuanya akan dilayani oleh Kak Ririn, Kak Sarwono, dan Kak Yayu ya. Semuanya sudah siap puji Tuhan? Iya, pasti sudah siap ya. Semua sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, ditemani papa, ditemani mama, di depan kamera semuanya ya. Semuanya sudah siap ya. Nah, kalau sudah siap, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Iya, dengan memuji Tuhan penuh dengan sukacita, trableloyo ya. Nah, semuanya Ibu ajak untuk berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya, kita puji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Iya, semuanya sudah bersukaria. Tetap berdiri, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih karena pada pagi hari ini sungguh Engkau sangat luar biasa di dalam menolong kami, menopang kami sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Bapa, setiap doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua boleh katakan amin. Ya, masih tetap berdiri ya. Nah, semuanya ya. Nah, sekarang di tengah pandemi ini kita tidak tahu ya sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Kita hanya bisa berusaha menjaga kesehatan kita semuanya. Kita hanya bisa berdoa agar supaya Tuhan segera membuang jauh-jauh COVID ini ya. Yang penting kita tetap bersandar, kita tetap berharap kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memang paling oke ya. Karena Tuhan itu adalah sangat luar biasa. Nah, selama pandemi ini pasti adik-adik semua tidak bisa pergi bebas ya. Mau jalan-jalan, mau piknik, pasti jangan kan nggak boleh kumpul-kumpul, jauh-jauh perginya juga. Mau main ke rumah temannya juga, kata mama nggak boleh lama-lama, harus selalu pakai masker, cuci tangan ya. Kalau tidak ada cuci tangan misalkan kalian harus membawa hand sanitizer ya supaya kita tetap dijaga. Dan jangan lupa juga harus selalu semangat. Semangat apa? Semangat dalam segala hal, semangat di dalam belajar. Nah, siapa yang mau jalan-jalan hari ini? Ya, kakak mau ajak kalian jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya tidak keluar rumah. Jalan-jalannya tetap dalam memuji Tuhan. Kita akan mendaki gunung, kita akan menuruni lembah ya. Ayo, tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung
persiapkan hati kita akan memberi hati kita untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Shalom adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Sudah siap ya dengar firman Tuhan? Alkitab sudah di tangan semua. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing untuk kami boleh siap menerima firman Tuhan pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan Yesus, ketika kami membaca firman Tuhan, Tuhan membuat kami mengerti, dan ketika kami mendengar, Tuhan resapkan dalam hati kami supaya kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, berkati Ibu Yai yang akan menyampaikan, berkati juga kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama ya.
Ibu akan baca dan adik-adik dengan Alkitab masing-masing, juga Mama dan Papa yang mendampingi boleh mengikutinya. Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 13 ayat yang ke-12. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihat, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu gereja tumbuh dan para pengikut Tuhan Yesus mulai menyebar, beberapa orang diantaranya tinggal di Antiokhia. Nah, di Antiokhia inilah untuk pertama kalinya pengikut Tuhan Yesus disebut Kristen, ya, disebut orang Kristen, ya. Nah, di sebuah gereja di Antiokhia sudah berkumpul beberapa nabi dan rasul, yaitu siapa tadi? Yang kita baca tadi, ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Kemudian ada Lukius orang Kirene, juga ada Menahem dan ada Saulus. Adik-adik tahu siapa Saulus? Ingat siapa Saulus? Iya, seorang penganiaya jemaat yang sudah bertobat ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Betul sekali, ya. Nah, ketika mereka sedang berdoa, tetapi tidak saja mereka berdoa, mereka juga berpuasa, Roh Kudus memberikan pesan kepada mereka. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk suatu tugas khusus, ya. Nah, mereka terus berdoa dan berpuasa. Tugas khusus apa ya yang akan diberikan untuk Saulus dan Barnabas? Nah, adik-adik,
setelah mereka terus berdoa dan berpuasa, kemudian mereka tumpang tangan kepada Saulus Barnabas, akhirnya mereka melepas Barnabas dan Saulus untuk pergi. Pergi kemana ya? Pergi memberitakan Injil Tuhan Yesus, pergi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya, dan yang percaya kepadanya beroleh selamat. Nah, ikut juga dengan Barnabas dan Saulus, yaitu Yohanes yang disebut Markus. Nah, mereka pergi kemana ya? Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita mau ke suatu tempat, kita tentu melihat peta ya. Kita lihat peta ini. Nah, dari Antioquia, Saulus yang disebut juga Paulus dan Barnabas sesuai dengan perintah Roh Kudus pergi ke Seleukia. Nah, dari situ mereka berlayar ke Siprus. Nah, artinya perjalanan Barnabas dan Paulus ini cukup jauh ya adik-adik. Tidak hanya melewati jalan darat, tetapi mereka juga harus berlayar. Kalau berlayar artinya mereka naik kapal. Iya, mereka naik kapal ke Siprus. Nah, setelah mereka tiba di Siprus, nah mereka sampai di kota Salamis, mereka memberitakan tentang firman Tuhan di dalam rumah-rumah ibadat. Nah, setelah mengajar di situ, mereka mengelilingi semua pulau, ya, mereka mengelilingi pulau Siprus dan sampai mereka di Pafos. Nah, Pafos ini kota terbesar di provinsi itu ya adik-adik. Nah, di sana tinggal Gubernur Sergius Paulus. Nah, Sergius Paulus juga ingin mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian tetapi Sergius Paulus ini punya teman namanya Bar Yesus atau Elimas. Nah, ternyata Bar Yesus atau Elimas ini seorang tukang sihir dan dia berusaha untuk menghalangi Barnabas dan Saulus pergi menemui Gubernur Sergius. Nah, begitu Bar Yesus dan atau Elimas ini mau menghalangi untuk Barnabas dan Paulus pergi ke rumah gubernur. Nah, Roh Kudus berkuasa atas Paulus. Kemudian Paulus menghardik ya, Paulus membentak gitu ya, membentak si Bar Yesus ini, "Hai kamu anak iblis, kamu pembuat kejahatan, tidakkah kamu akan berhenti untuk membuat orang menyimpang dari jalan Tuhan Yesus? Nah, sekarang tangan Tuhan terulur atasmu, kamu akan buta, kamu tidak bisa melihat matahari." Nah, seketika itu juga adik-adik, mata Bar Yesus atau mata Elimas ini kabur. Matanya kabur, kemudian dia tidak bisa melihat. Wow, luar biasa ya. Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus sanggup mengalahkan si tukang sihir Bar Yesus atau Elimas dan dia menjadi buta. Dan kemudian akhirnya Paulus dan Barnabas dapat bertemu dengan Gubernur Sergius dan gubernur mendengar cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus dan akhirnya menerima Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik ya. Nah, kemudian setelah Paulus dan Barnabas melayani Gubernur Sergius dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Barnabas dan Paulus pamit dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya untuk terus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia berlayar ke Perga dan Pamfilia, sedangkan Yohanes kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita ini ya kita dapat belajar ya bagaimana kita memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, di cerita tadi digambarkan bagaimana orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, mereka berdoa dan berpuasa. Nah, kemudian ketika mereka berdoa dan berpuasa, mereka mampu mendengar dan memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Itu apa tadi? Mengutus Barnabas dan Saulus untuk pergi supaya masyarakat, supaya orang-orang di pulau Siprus mendengar firman Tuhan, termasuk gubernur tadi ya.
Nah, ketekunan mereka beribadah membuat mereka mampu memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan ya. Tidak. Demikian juga adik-adik ketika kita tekun beribadah kepada Tuhan, ya, kita tekun berdoa, kita tekun membaca firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita akan mampu memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua ya, penyertaan Roh Kudus ya. Kita berbicara belajar tentang penyertaan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Tadi kita melihat bahwa Roh Kudus mampu mematahkan semua penghalang. Bari Yesus tadi ya, Bari Yesus si tukang sihir tadi mau menghalangi kan untuk gubernur bisa mendapatkan cerita firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam Paulus mampu mengalahkan semuanya itu sehingga penghalang itu berhasil dikalahkan dan firman Tuhan tetap dapat diberitakan dan kemudian sampai didengar oleh gubernur. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan luar biasa ya hari ini ya. Nah, pesan firman Tuhan hari ini, selalu setialah beribadah kepada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, yaitu untuk kemuliaan namanya. Nah, kemudian biarkan Tuhan bekerja di dalam setiap rencana kita untuk hidup kita ya, dengan selalu meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap hal yang akan kita lakukan ya. Nah, bagaimana kita meminta tuntunan Roh Kudus? Bagaimana adik-adik? Ya, dengan kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, setiap kali kita akan melakukan sesuatu kita berdoa. Kita baca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Hari lepas hari itu kita lakukan di dalam hidup kita. Dan percayalah, adik-adik akan tahu dan akan memahami rencana Tuhan dalam hidup adik-adik. Dan kemudian Roh Kudus akan menuntun adik-adik melalui melakukan setiap rencana Tuhan itu sampai berhasil. Untuk siapa? Untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Ibrani 2 ayat yang keempat. Ya, kita buka sama-sama Ibrani 2 ayat yang keempat ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sekali lagi ya, kita baca ya. Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dihafal ya ayat hafalannya, dan seperti biasa boleh direkam dan kemudian di-upload di grup WhatsApp GKGP. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Nah, dari semuanya tadi semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang sudah dibawakan oleh Kak Yayu. Bagaimana? Pasti menarik. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan Yesus sahabatku. Besarlah kasih-Mu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami hari lepas hari, supaya kami boleh belajar dan mengerti rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami, dan kemudian Roh Kudus Engkau boleh menuntun kami untuk kami boleh melakukan dan melaksanakan rencana-Mu itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, di tengah-tengah kami harus belajar lebih banyak di rumah. Tuhan tolong kami semua supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada mama papa, pada guru-guru kami, juga kepada kami semua, sehingga kami bisa melewati semua pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa rencana-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami ketika kami di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Tuhan nyatakan rencana-Mu, Tuhan nyatakan maksud-Mu, supaya kami sungguh tetap menjadi orang-orang yang penuh bisa bersyukur Tuhan Yesus di dalam segala keadaan, dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang indah, rencana damai sejahtera buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih anugerah, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Kita tetap mungkin masih melalui online. Dan untuk hari ini selamat hari Minggu, selamat menikmati bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam. Salam.